Seberekitu sifat iblis itu seberekitu. Ya tidak jauh beda dengan kita saat ini, seperti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Bulan di mana kita tuh banyak belajar tentang bagaimana rasanya menjadi orang sederhana. Bagaimana rasanya tuh kita gak punya apa-apa. Jadi bulan yang mengajarkan kita tuh betapa pentingnya buat gak usah pamer-pamer. Betapa pentingnya tuh kita bersyukur atas apa yang udah kita punya sekarang. Lagi pula apa gunanya juga sih buat kita flexing, pamer-pamer kekayaan. Karena ujung-ujungnya di akhirat pun gak akan kepake. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya jelas, kita harus terus menaiki rating kita dalam beramal baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu kejujuran. Kenapa kejujuran itu penting? Karena lawan dari kejujuran adalah kebohongan. Dan kalau sudah membahas masalah kebohongan, itu ujung-ujungnya akan kembali ke penipuan. Dan kalau sudah membahas tentang penipuan, apalagi sih, siapa lagi yang paling top dalam masalah penipu selain iblis itu sendiri, the one and only Nabi Adam yang awalnya tinggal di surga itu, yang ya kita tahu lah fasilitasnya tuh nyaman, ya kan, itu nomor satu. Gak ada itu yang namanya cicilan token bunyi-bunyi itu, gak ada itu. Karena tipu dayanya setan, iblis, mereka sampai dibuang ke bumi. Kebayang gak sih? Dijelaskan itu di surat Al-A'raf ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Dan dia, setan, itu bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku itu benar-benar salah satu di antara penasihatmu. Seberekitu sifat iblis itu seberekitu. Ya tidak jauh beda dengan kita saat ini, seperti. Nah, tapi ingat, setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya, termasuk penipuan ini. Seperti kisah yang akan saya bawakan ini. Kisah dulu kala di mana seorang penipu itu berakhir ketipu. Jadi ceritanya begini, pada suatu hari di zaman dahulu kala ada seseorang yang terlilit hutang dan dia pun tidak bisa bayar. Sebut aja si A. Jadi si A ini terlilit hutang kepada si B dan juga si C. Nah, ini si B itu ingin cepat-cepat si A membayar hutangnya kepada si B tanpa memikirin si C ini. Akhirnya si B ini buat perjanjian kepada si A. Buat gimana caranya agar si C ini mau melupakan utangnya, dengan syarat kalau si C ini memang lupa pada akhirnya, si A harus segera membayar utangnya si B. Akhirnya setujulah si A. Dilancarkanlah rencana jahat si B itu kepada si C. Ya, dia bilang, A, entah kalau si C mau nagih utang, kamu pura-pura aja deh, pura-pura gila, pura-pura gonggong-gonggong, jualin aja lidah kamu kayak agar si C-nya ini juga capek sendiri kok nanti. Akhirnya si A itu pun setuju. Oke, kita lakukan deh. Gitu. Esokan harinya ketika si C datang ke rumahnya si A buat menagih utang, kan dia bilang tuh, A, mana kan utang aku? Udah jatuh tempo nih. Nah, tiba-tiba si A ini malah menggonggong-gonggong di depan wajahnya si C. Dia menggonggong kayak anjing, dan dia menggonggong, dia menjulurkan lidahnya sampai si C ini tuh kaget. C ini bingung sendiri gitu loh. Akhirnya si C pun memutuskan buat pulang apa itu.
Hingga esoknya ketika si C bertemu lagi dengan si A di pasar dan mencoba menagih hutangnya lagi, si A masih terus menggonggong sampai sebulan penuh mungkin ya. Hingga si C ini akhirnya frustasi. Akhirnya si C itu memutuskan untuk membawa si A ke pengadilan. Saat di pengadilan, itu si A tetap aja menggonggong-gonggong kayak anjing. Hingga akhirnya pihak pengadilan itu memvonis kalau si A ini memang udah gila dan menyuruh C untuk mengikhlaskan utangnya A pada dia. Gitu. Nah, akhirnya kabar itu menyebar luas ke masyarakat gitu kan. Viral, seorang pemuda tidak sanggup bayar hutang. Dia menjadi gila dan berperilaku seperti A. Gitu. Ah, mendengar kabar itu, si B bahagia tuh. Karena dia merasa, wah, akhirnya si A bakal nepatin janjinya buat membayar utangnya si B duluan. Akhirnya dengan hati yang senang gitu kan, dengan wajah yang berbinar-binar, dia datanglah ke rumahnya si A buat menagih hutangnya dong. Dengan senang hati dia mengetok pintu, tak tak tak. Akhirnya si A keluar dan si B pun mau menagih utang yang dijanjikannya itu. Nah, tapi ini udah di luar prediksi BMKG ya. Si A tuh malah menggonggong juga di depan mukanya si B sampai menjulurkan lidah, sampai dia pun merangkak-rangkak jalannya kayak awalnya si B ketawa dong, karena kan itu ide dia dari awal. Akhirnya dia bilang, udah nggak usah pura-pura, ini aku kok bayar utang kamu. Tapi apa? Si A tetap aja gila, tetap merangkak-merangkak, dia gonggong-gonggong keras, tunjukkan lidahnya sampai jadi tontonan orang-orang warga situ. Jadi apa yang dilakukan tuh persis gitu kayak apa yang dilakukan sebelumnya kepada si C. Akhirnya karena udah lama ini ditonton sama warga-warga tuh kan, akhirnya terdengar kasus itu masalahnya ke pengadilan negeri. Akhirnya si A dan si B ini pun dibawa ke meja hijau untuk persidangan sengketa perdata. Nah, di situ hakim menanyakan kepada si A, apa benar kamu punya utang kepada si B? Tapi si A ya nggak jawab, dia masih tetap gonggong-gonggong sama menundukkan lidah. Akhirnya di situ B sangat dong berteriak, yang mulia, A ini pasti cuma bohong, dia pasti cuma berakting, karena dia nggak mau bayar utang saya. Akhirnya posisi penonton juga dipenuhi sama pro kontra, hingga hakim tuh sampai ngetok-ngetok palu agar semuanya diam. Sidang itu tuh berlanjut kurang lebih kayak 3 jam. Hingga akhirnya setelah mengumpulkan banyak saksi-saksi yang ada, divonislah bahwa A ini memang dinyatakan gila dan si B diperintahkan untuk menghapuskan utangnya si A kepada dia. Akhirnya bubarlah tuh, selesai pengadilan. Nah, perasaannya si B pun udah buyar. Bayangin lah, kita yang awalnya niatnya mau menipu, ujung-ujungnya malah ketipu. Dengan si A ini malah benar-benar jadi gila. Kan akhir-akhirnya kita juga yang rugi. Maka dari itu, udah deh, stop tipu-tipu tuh stop. Ingat loh, hadis Nabi. Barang siapa di antara kalian yang suka saling tipu-tipu, maka dia bukan golongan kami. Sohi loh itu, bayangin loh. Gak dianggap umatnya Rasulullah. Kita mau cari siapa lagi di akhirat? Kamu gak dianggap sama dia aja sakit hatinya udah kayak apa kan? Nah ini gak dianggap umatnya Rasulullah. Bisa apa? Maka dari itu, udah deh, stop tipu-tipu. Ujung-ujungnya bakal nyakitin kita lagi kok. Disakitin dia aja sakit kan? Makanya kita tuh jangan tipu-tipu. Karena karma itu nyata. Karma itu nyata. Jangan menangis sayang, ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Pasti bakal balik ke kita lagi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata itu dari saya sendiri, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.